Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 2 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan seperti biasa kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Hari ini terlihat ada penurunan ya di 0,53%. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index, tampaknya masih belum ada perkembangan yang signifikan ya. Sekarang masih di posisi 49 ya, di area netral, yang mengindikasikan ya bahwa masih ada untuk transaksi ya ataupun volume yang masuk ke Bitcoin ini guys. Oke, karena untuk Fear and Greed Index di Coin Market Cap ini lebih ke Fear and Greed Index pada transaksi Bitcoin guys ya. Karena di luar sana juga ada untuk Fear and Greed Index buat Ethereum, BNB, Solana dan lain-lain guys. Oke, dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ada penurunan meskipun tipis di 0,38% dan disusul oleh Ethereum di 0,97% ya, BNB di 0,45%, dan rata-rata kalau kita lihat tampaknya perubahannya memang sangat sedikit sekali ya kalau kita bandingkan dengan kemarin ya, dan bisa dibilang market masih sideways dan perubahannya hari ini rata-rata ya di 0 sampai 1% aja guys ya. Dan untuk lebih jelasnya kalau kita lihat di sini untuk perkembangan ya atau perubahan yang terjadi untuk pergerakan harga Bitcoin ini untuk time frame weekly tampaknya masih berada di situ-situ aja ya, sekitar 62 ribuan dan masih belum ada pergerakan yang signifikan guys. Dan kita tunggu aja untuk candle yang terbentuk pada weekly kemarin apakah ini akan sangat berefek untuk pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, karena kalau kita lihat dari histori sebelumnya ya untuk pola yang terbentuk seperti itu biasanya akan ada tekanan beli yang cukup besar guys ya. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lansir dari harian Coin Gap Bar. Nah, di sini diinformasikan bahwa untuk ETF Bitcoin Spot ini melonjak ya dengan arus masuk sebesar 14,65 miliar dolar, di mana FBTC dan juga BITB ini memimpin guys dalam arus masuk ini guys. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi untuk spot Bitcoin ETF mencatat total arus masuk bersih sebesar 129 juta dolar ya pada tanggal 1 Juli kemarin, dan melanjutkan arus masuk bersih selama 5 hari berturut-turut pada tanggal 1 Juli. Untuk total arus masuk bersih kumulatif mencapai 14,65 miliar dolar ya, dengan total aset bersih sebesar 54,92 miliar dolar guys. Jadi ini cukup bagus ya untuk perkembangan dari ETF itu sendiri. Nah, di sini untuk Fidelity ETF FBTC-nya ya dan juga Bitwise ETF atau BITB ini muncul sebagai pemain terbaik dalam daftar, dan menurut Wu Blockchain FBTC memiliki arus masuk satu hari sebesar 65,034 juta dolar ya. Sedangkan untuk BITB mencatat arus masuk satu hari sebesar 41,4 juta dolar. Ini keren banget. Dan pada saat penulisan artikel ini ya, untuk FBTC diperdagangkan pada 55,28 setelah lonjakan di 5,37% dalam sehari dengan arus masuk bersih kumulatif sebesar 9 miliar dolar dan 10,66 miliar dolar dalam bentuk aset bersih guys. Dan untuk BITB berada di 34,44 dan setelah lonjakan intraday sebesar 5,35% dengan arus masuk bersih kumulatif sebesar 2 miliar dolar dan 2,42 miliar dolar dalam aset bersihnya. Fidelity dan Bitwise menawarkan perdagangan spot dengan harga yang lebih rendah ya jika dibandingkan dengan pemain lain seperti VanEck dan juga ARK Investment guys. Dan saat ini untuk VanEck diperdagangkan pada 71,47 dolar ya setelah perubahan harian sebesar 5,30% dan berada di 63,17 dolar setelah kenaikan intraday sebesar 5,32%. Dan selain itu untuk Hashdex DeFi dan juga Wisdom Tree BTCW tetap berada di urutan terbawah dalam daftar dengan arus masuk bersih kumulatif masing-masing sebesar 2 juta dolar dan 71 juta dolar guys. Nah, ini bagus banget ya. Sehingga kesimpulannya untuk ETF spot Bitcoin ini telah mengalami arus masuk yang kuat ya kalau kita lihat dengan 14,65 miliar dolar per 1 Juli 2024 ini, dan ini keren banget. Dan nanti kita akan pantau bareng-bareng ya, yang tentu saja ini mengindikasikan bahwa optimisme untuk ETF Bitcoin ini masih sangat besar sekali guys. Oke. Kemudian selanjutnya guys, kalau kita lansir ya dari harian Crypto Valley Journal diinformasikan di sini untuk berita ya tentang ETF Solana ini kurang menarik guys di pasar. Nah, ini menarik juga. Jadi ulasan ringkas tentang apa yang telah terjadi di pasar kripto ini melihat sektor-sektor yang sedang tren, likuiditas, volatilitas, kemudian spread dan juga banyak lagi ya. Dan laporan minggu ini bekerjasama dengan penyedia data pasar Kaiko guys. Nah, di sini untuk berita tentang ETF dari Solana ya, ini memang agak kurang menarik kalau kita bandingkan dengan ETF sebelumnya ya. Nah, di sini ada VanEck yang merupakan manajer aset Amerika Serikat pertama yang mengajukan untuk ETF Sol Spot. Ini diikuti oleh pengajuan serupa dari 21 Shares pada hari Jumat kemarin dan tidak termasuk ARK Invest ya. Di mana mitranya di ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat ini
dan pengajuan tersebut memberikan dorongan sementara pada sentimen pasar yang telah diredam oleh kekhawatiran aksi jual yang luas karena pembayaran untuk Mt. Gox kemarin. Dan akibatnya harga Sol melonjak 6% setelah pengumuman tersebut guys. Dan setelah itu melihat delta volume kumulatif untuk token Sol yang mengukur pembelian dan juga penjualan bersih secara keseluruhan untuk token Sol mencatat CFD positif bersih sebesar 29 juta dolar selama seminggu terakhir ini. Dan lonjakan pembelian spot di Coinbase selama akhir pekan merupakan kontributor signifikan ya terhadap CFD positif untuk token Sol ini guys. Terlepas dari pengajuan untuk ETF Solana, dampak pasar secara keseluruhan ini terbatas ya, dan membandingkan kinerja harga Solana dengan Ethereum yang juga mengalami peristiwa yang serupa ya, di mana rasio Ethereum terhadap Solana ini turun tajam pada bulan Maret, dan hal ini menunjukkan ya bahwa Sol mengungguli Ethereum. Namun rasio tersebut segera berbalik arah setelah persetujuan ETF Ethereum di Amerika Serikat, dan sejak saat itu rasio ini sebagian besar tetap datar meskipun ada pengajuan ETF Solana guys. Dampak berita untuk ETF pada pasar derivatif juga terbatas dan tampaknya telah gagal ya pada hari-hari setelah pengumuman dan bertentangan dengan pasar spot. Tingkat pendanaan tertimbang untuk volume dari token Sol naik sedikit pada tanggal 27 Juni kemarin, tetapi sejak itu kembali ke tingkat yang lebih netral ya, yang mengindikasikan kurangnya permintaan bullish secara keseluruhan. Dan untuk open interest hampir tidak bergerak dan saat ini masih di 20% di bawah level awal Juni guys. Dan salah satu penjelasan yang mungkin untuk reaksi pasar yang diredam adalah skeptisisme ya mengenai peluang persetujuan untuk ETF spot Solana karena ukuran pasar derivatif yang tidak mencukupi dan tantangan peraturan, serta karena untuk token Sol ini telah dikutip dalam beberapa tuntutan hukum SEC guys. Jadi memang ya untuk status dari token Solana ini masih belum jelas dan masih ada beberapa masalah dengan SEC. Jadi optimisme ataupun open interest ya yang berkembang saat ini khususnya untuk ETF Solana ini tampaknya kurang menarik ya kalau kita bandingkan dengan beberapa aset kripto lainnya seperti Bitcoin dan juga Ethereum guys. Oke. Jadi kita tunggu aja nanti untuk update-nya dan juga untuk update-update yang lain selain Solana ataupun ETF yang lain ya seperti XRP dan beberapa yang lain. Ini cukup menarik untuk diikuti guys, jadi kalian stay tune aja. Nah kemudian selanjutnya guys, untuk rumor ya yang sedang berkembang saat ini ada yang menarik seperti yang kita lansir dari Coinpedia ya, dimana banyak beredar rumor tentang Dan Gallagher yang diinformasikan ya ataupun dirumorkan akan menggantikan Gensler ya sebagai ketua SEC jika nanti kandidat Donald Trump ini bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Nah ini menarik ya. Jadi nama-nama mulai beredar untuk posisi dari Gary Gensler ya di SEC, dan rumor yang saat ini cukup ramai diperbincangkan yaitu si Dan Gallagher ini guys, yang sekarang berada di Robinhood dan telah berada di SEC, dan sikap yang jauh lebih lunak ini diharapkan dalam kasus ini tentu saja. Kemudian sebuah laporan baru-baru ini juga menunjukkan ya bahwa Chief Legal Officer atau CLO dari Robinhood, Dan Gallagher ini mungkin akan menggantikan Gary Gensler sebagai ketua dari SEC, dan spekulasi ini bermula dari dukungan Trump yang semakin meningkat terhadap industri mata uang kripto. Meskipun berita ini masih berupa rumor, kemungkinan besar Amerika Serikat akan beralih ke tata kelola pro kripto untuk menstabilkan ketegangan ekonomi. Donald Trump baru-baru ini juga sangat vokal ya terhadap mata uang kripto, mulai dari menerima donasi hingga peraturan yang telah ia coba untuk memenangkan suara kripto. Dan dia telah mengkritik peraturan ketat Biden dan menganjurkan agar Amerika Serikat memimpin dalam inovasi aset digital. Dan pergeserannya dari skeptisisme menjadi dukungan untuk sektor kripto telah memicu diskusi tentang potensi perubahan dalam kepemimpinan SEC guys. Sementara itu untuk Gallagher sendiri ya, sebagai mantan komisaris SEC, dalam sebuah wawancara dengan CNBC menunjukkan kegembiraannya atas peran dan komitmennya terhadap akses pasar dan inovasi. Dan ia menyatakan bahwa dia memiliki hak istimewa untuk melayani dalam berbagai peran di SEC termasuk sebagai komisaris guys. Kemudian ada kandidat-kandidat potensial lainnya guys, termasuk mantan ketua CFTC J. Christopher Giancarlo dan juga Heath Tarbert, serta ada Paul Atkins. Dan kandidat-kandidat potensial ini mencerminkan pengaruh industri kripto yang semakin besar di Washington guys. Kemudian reaksi dari kripto itu sendiri ya, menurut Eleanor Terrett dari Fox News, jika Trump menang maka Gensler ini mungkin harus mengundurkan diri karena kepemimpinan SEC biasanya itu berubah seiring dengan perubahan pemerintahan. Dan selain itu, Nate Gerasi dari ETF Store telah menyoroti pengalaman SEC Gallagher yang membuatnya menjadi kandidat kuat untuk peran tersebut di bawah kepresidenan Trump nanti. Namun, kemungkinan Gallagher atau tokoh-tokoh kripto lainnya yang pro ya, yang memimpin SEC sejalan dengan visi Trump untuk membuat kripto ramah untuk adopsi massal, perubahan potensi ini dapat menandakan lingkungan regulasi yang lebih menguntungkan bagi industri kripto dan mungkin meningkatkan pasar kripto guys. Wah ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja nanti drama baru ini guys ya.
siapakah yang akan menggantikan Gary Gensler ya di SEC, dan kita doakan aja semoga orang yang menggantikan tersebut akan pro kripto sehingga kita akan semakin optimis ya untuk perkembangan kripto di kemudian hari guys. Oke. Kemudian untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian CoinSpeaker. Nah, di sini diinformasikan bahwa Binance US ini siap menghadapi tuntutan hukum dari SEC guys. Jadi seperti beberapa bursa kripto lainnya, Binance dan juga CEO-nya yang saat itu Changpeng Zhao ya didakwa oleh SEC pada Juni 2023, di mana Binance US cabang Amerika Serikat ya dari bursa mata uang kripto terkemuka Binance ini telah menyuarakan kesiapan untuk menghadapi Securities dan Exchange Commission atau SEC dalam gugatannya. Binance US mengungkapkan posisinya tentang putusan pengadilan pada hari Jumat dalam sebuah postingan di X, di mana ia menyatakan bahwa ia menantikan kasus SEC bergerak ke penemuan lebih lanjut guys. Dan yang perlu diperhatikan ya, Hakim Amy Berman Jackson menolak sebagian gugatan dari SEC terhadap Binance US dan minggu lalu, sementara dia mengizinkan beberapa gugatan lainnya untuk dilanjutkan. Salah satu kasus yang ditolak adalah klaim SEC bahwa BNB diperdagangkan secara ilegal di pasar sekunder. Dan tuntutan lain yang ditolak adalah semua penjualan yang terkait dengan stablecoin Binance USD atau BUSD dan klaim SEC yang terkait dengan fitur pendapatan pasif Binance Simple Earn. Tuntutan yang dikuatkan berkaitan dengan klaim terhadap skema staking Binance, penjualan untuk token BNB setelah penawaran koin perdana atau ICO, dan juga anti penipuan. Dan ini merupakan tambahan dari tuntutan terhadap Changpeng Zhao atau CZ sebagai orang yang mengendalikannya. Dan secara umum ya, tuntutan yang tersisa untuk diproses berpusat pada penjualan produk investasi yang tidak terdaftar dan pelanggaran ketentuan anti penipuan. Dan ini semakin menarik ya, dan kita tunggu aja nanti seperti apa guys untuk kelanjutan kasusnya ya. Dan kita lihat semakin kesini ya, banyak perlawanan yang dilakukan oleh beberapa entitas-entitas besar ya terhadap SEC ini guys, yang tentu saja ini akan membuat semakin seru ya untuk drama-drama yang terjadi. Selain ada Kraken, kemudian ada XRP yang juga masih belum kelar, untuk ETF Ethereum yang juga masih belum kelar juga. Jadi SEC itu tampaknya sekarang lagi banyak sekali kerjaan guys, dan ini semakin menarik untuk diikuti guys. Jadi kalian stay tune di sini, nanti kita akan informasikan dan selalu update guys. Oke, untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan, dan seperti biasa kita akan share untuk informasi yang lainnya di Twitter, kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi baru untuk project-project yang lagi rame diperbincangkan ya, nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian bisa ubuk di situ ya. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.